Sebagai sosok pengusaha sekaligus politikus Indonesia, nama Erick Thohir sebenarnya sudah bergema sejak dulu kala. Namun baru-baru ini namanya semakin santer dibicarakan setelah kesuksesannya dalam memimpin Federasi Sepak Bola Indonesia yang baru saja ia jabat sejak 4 bulan yang lalu. Salah satunya berhasil memboyong timnas juara dunia Argentina untuk bertanding melawan Indonesia di FIFA Matchday beberapa hari yang lalu. Sukses sebagai pejabat olahraga dan pemerintahan di Indonesia, serta berhasil menjadi pengusaha di usia muda dengan kekayaan yang tak sedikit jumlahnya. Lantas, seperti apa jejak karir, prestasi, hingga kerajaan bisnis seorang Erick Thohir? Berikut 7 fakta kekayaan, jabatan, hingga sisi lain kehidupan Erick Thohir yang jarang terekspos. Masa sekolah. Erick Thohir merupakan anak dari pasangan almarhum Teddy Thohir dan Edna Thohir. Ayahnya almarhum Teddy Thohir dulunya merupakan pemilik Astra Group. Meski terlahir dari keluarga muslim, tapi Erick menyelesaikan studi SD, SMP di sekolah Katolik swasta yang ada di Jakarta. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan ke salah satu sekolah favorit Seman 3 Jakarta. Lulus dari sana, Erick lantas berkuliah di Amerika Serikat, tepatnya di Glendale University dengan mengambil jurusan periklanan. Tak cukup sampai di situ, Erick kemudian mengenyam studi di Universitas Nasional California jurusan bisnis dan lulus dengan gelar master pada tahun 1993. Bisnis. Setelah lulus kuliah, Erick terjun ke dunia bisnis dengan mendirikan Mahaka Group bersama ketiga temannya serta mengakuisisi Harian Republika pada tahun 2001. Setelah itu, gurita bisnisnya semakin bertambah. Mulai dari PT Ava Banindo Perkasa yang bergerak di bidang layanan jasa periklanan yang dipasang di media-media seperti billboard, jembatan penyeberangan orang atau JPO, baliho, umbul-umbul, dan lain sebagainya. Lalu ada juga PT Republika Media Mandiri yang membawahi Harian Republika dan Republika Online. Ada juga PT Danapati Abinaya Investama atau Jack TV yang bergerak di bidang penyiaran televisi. PT Kalyana Mitra Adara Mahardika atau Alive Indonesia yang bergerak dalam layanan brand activation, creative agency, dan event organizer. PT Mahaka Radio Integra Tbk yang menaungi berbagai radio, dan PT Media Golfindo sebagai penerbit dari majalah Golf Digest Indonesia. Terakhir, Erick juga merupakan pemilik salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk. Jabatan penting. Di dunia olahraga basket, Erick pertama kali terjun pada tahun 2004. Saat itu, ia terpilih sebagai Ketua Persatuan Basket Nasional Indonesia atau Perbasi periode 2004-2006. Setelah itu karirnya semakin melejit usai terpilihnya sebagai Ketua Asosiasi Basket Asia Tenggara atau SEABA dalam kurun waktu 2006 hingga 2019. Singkatnya, pada tahun 2014, ia terpilih menjadi satu di antara 26 anggota Central Board Member Asosiasi Federasi Basket tingkat internasional FIBA dan terpilih sebagai board member anggota Asosiasi Federasi Basket untuk tingkat Asia setahun setelahnya. Di kancah olahraga nasional, Erick memulainya pada tahun 2011 dengan mengemban jabatan sebagai Wakil Presiden Komite Olimpiade Indonesia sampai tahun 2015. Namanya semakin berkibar setelah berhasil menjadi Ketua Panitia Asian Games 2018 Jakarta. Kemudian pada 2019, ia beralih ke dunia politik usai ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin di ajang Pilpres. Di tahun yang sama, ia dilantik Presiden Jokowi sebagai Presiden BUMN Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Dan puncaknya, Erick terpilih sebagai Ketua PSSI periode 2023 sampai 2027 pada Februari silam. Memimpin klub elit. Erick Thohir ternyata juga memiliki pengalaman dalam mengelola klub sepak bola. Pada 2012, Erick dan Levian yang merupakan rekan bisnisnya menjadi pemilik saham terbesar di klub elit Major League Soccer DC United. Di bawah kepemimpinannya, salah seorang pemain Indonesia yaitu Andik Firmansyah pernah training di sini pada September 2012. Setelah itu Erick juga pernah menjadi presiden klub Internazionale Milan pada 2013. Ia membeli 70% saham Inter Milan dengan biaya sekitar 480 juta US dollar. Sayangnya selama 3 tahun memimpin, prestasi Inter Milan justru tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Klub ketiga yang dikelolanya ialah Oxford United, tim kasta ketiga Liga Inggris. Klub ini diakuisisi Erik dan Anindya Bakri pada September 2022 lalu. Keduanya merupakan pemegang saham mayoritas sebesar 51% dan klub terakhir yang dipimpin Erik ialah Persib Bandung, memimpin sejak tahun 2009 sampai 2019. Persib arahan Erik Thohir menjelma menjadi salah satu klub profesional Indonesia dengan prestasi terbaik menjuarai Liga Indonesia musim 2014. Prestasi Erik Thohir di dunia pemerintahan dan olahraga sebenarnya sangat banyak. Namun yang paling diingat tentu pencapaiannya selama 4 bulan sebagai Ketua Umum PSSI. Dalam waktu yang sesingkat itu, sepak bola Indonesia semakin membaik. Di ranah tim nasional, Indonesia U23 kemarin berhasil menggondol medali emas SEA Games yang pertama kali dalam 32 tahun terakhir. Lalu kesuksesan PSSI era Erik Thohir mengundang Argentina ke Indonesia merupakan prestasi besar yang tidak bisa dilakukan ketua PSSI sebelumnya. Di level kompetisi dalam negeri, Erik juga merubah tatanan kompetisi Liga Indonesia menjadi semakin bagus dan tertata. Di antaranya, melakukan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang dan Bundesliga Jerman, mengaudit keuangan PSSI 2 periode sebelumnya, rencana penerapan teknologi VAR pada pertengahan musim Liga 1 2023-2024, dan penyelenggaraan regulasi kompetisi yang membuat Liga Indonesia semakin bergairah. Asmara. Beralih di kehidupan rumah tangganya, Erik Thohir menikah pada tahun 1998 dengan seorang wanita bernama Elizabeth Chandra. Mereka dikaruniai 4 anak yang berusia dewasa, yakni Mahatma Arfala Thohir, Mahendra Agakan Thohir, Makaila Amadia Thohir, dan Magisha Afia Thohir. Kehidupan istri dan anak-anak Erik Thohir memang jauh dari sorotan. Meskipun berasal dari keluarga konglomerat, namun mereka kerap tampil sederhana dan jarang memamerkan kekayaannya. Aset kekayaan. Dari laman LHKPN, total kekayaan Erik Thohir mencapai 2,3 triliun rupiah. Dengan rincian aset tanah dan bangunan yang berada di beberapa daerah seperti Bogor, Jaksel, hingga Pasuruan dengan estimasi sekitar 364 miliar rupiah. Ia juga memiliki aset kendaraan senilai 1,8 miliar rupiah berupa mobil Mercedes-Benz tahun 1969 berharga 110 juta rupiah, mobil Mercedes-Benz 2016 senilai 1,76 miliar rupiah, serta 1 unit motor Honda NF125TR tahun 2011 senilai 6,5 juta rupiah. Ditambah dengan aset surat berharga yang dimiliki Erik Thohir senilai 1,7 triliun rupiah, kas dan setara kas sebesar 209 miliar rupiah, harta bergerak senilai 27 miliar rupiah, dan harta lainnya senilai 159,2 miliar rupiah. Terlepas dari fakta-fakta di atas,